Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oke, puji Tuhan. Kita mau sama-sama bahas pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Pesannya adalah gini, Tuhan mau melakukan sesuatu yang lebih besar dalam hidupmu. Katakan amin. Tuhan mau melakukan sesuatu yang lebih kecil atau lebih besar. Oh, lebih besar ya di dalam hidup setiap kita. Nah, ada subjudulnya. Subjudulnya adalah perubahan. Subjudulnya apa? Perubahan. Jadi ada kaitannya dengan perubahan. Nanti kita sama-sama tangkap ya apa yang jadi maksud daripada pesan Tuhan buat kita semua ini ya. Yang pasti kita bersyukur ya bahwa Tuhan mau setiap kita anak-anaknya Tuhan pakai secara luar biasa sebagai alat di tangannya. Ya. Oke, kita buka di satu ayat Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 atau gini. Efesus 3 ayat 18, 19, 20 ya. Supaya kita paham maksudnya. Oke, kita baca bergantian. Saya mulai ayat 18, lalu Bapak Ibu 19 dan saya 20. Oke, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, tahan di ayat ini. Kita sering dengar ayat ini. Bahkan kita sering memperkatakan ayat ini. Kapan biasanya kita memperkatakan ayat ini? Biasanya pada saat kita selesai menaikkan doa-doa kita sama Tuhan. Dan kemudian kita kutip ayat ini. Dan memang betul, memang seperti itu ya. Bagi dialah Tuhan, bagi engkaulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan dan pikirkan. Ya. Dan memang gak salah, memang kita setelah kita menaikkan doa-doa kita kan rindu bahwa Tuhan melakukan sesuatu sebagai jawaban atas doa-doa kita. Tetapi yang luar biasa adalah gini, kita serahkan sama Tuhan. Karena kita percaya Tuhan mampu melakukan jauh melebihi dari apa yang kita sekedar doakan dan pikirkan. Misalnya kita berdoa Tuhan kita berdoa untuk bangsa seperti yang kita tiap hari lakukan. Ya. Plus di hari Sabtu khusus kita berdoa untuk bangsa. Kita rindu bangsa kita aman dan damai. Katakan amin. Tapi Tuhan mampu melakukan jauh daripada sekedar aman dan damai menurut pengertian kita. Saudara ngerti? Dia mampu melakukan jauh lebih dahsyat lagi. Setelah doa-doa yang kita naikkan tersebut. Dia mampu melakukan. Atau misalnya gini, kita berdoa untuk keselamatan seseorang. Kita berdoa untuk seseorang yang kita rindu. Orang ini supaya dekat sama Tuhan. Supaya berbalik dari jalan yang salah gitu. Kita berdoa untuk seseorang. Supaya orang ini diselamatkan. Setelah kita berdoa sama Tuhan supaya orang ini, Tuhan mohon kemurahan Tuhan atas orang ini. Dan kemudian kita percaya ayat ini. Bahwa Tuhan mampu melakukan jauh melebihi daripada yang kita doakan dan pikirkan. Artinya gini, kita menyerahkan, kita ingin orang itu selamat tetapi Tuhan mampu melakukan jauh sekedar menyelamatkan orang itu. Tapi Tuhan mampu pakai orang itu sebagai alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jadi artinya Tuhan mampu melakukan jauh melebihi apa yang doa-doa kita naikkan. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, ayat ini yang adalah ayat yang mendasari pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini. Nah, ayat ini mengandung arti yang lebih daripada apa yang selama ini kita pahami tentang ayat ini. Kalau ayat ini tadi yang saya jelaskan di awal bahwa Tuhan mampu melakukan jauh yang lebih daripada yang kita doakan. Tapi ada yang menarik dari ayat ini, bahwa di dalam kandungan ayat ini artinya gini, Tuhan mampu melakukan terhadap diri kita jauh melebihi apa yang kita harapkan tentang diri kita. Oke, Bapak Ibu Saudara yang punya beberapa versi lewat smartphone Bapak Ibu Saudara, kalau mau buka versi God's Word, di situ ada satu pengertian. God's Word adalah sebuah versi yang mudah dicerna. Oke. Saya mau baca versi God's Word-nya ya. Kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa, bahkan saya nanti terjemahkan, cuman supaya lebih keren aja gitu ya. Glory belongs to God, whose power is at work in us.
By this power he can do infinitely more than we can ask or imagine. Artinya gini, segala kemuliaan bagi Tuhan yang kuasanya sedang bekerja di dalam kita. Katakan amin. Yang kuasanya sedang bekerja di dalam kita. Nah, dengan kuasanya yang sedang bekerja di dalam kita itu, ia dapat melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Jadi ayat ini luar biasa ya, namanya ayat firman Tuhan. Kalau kita lihat dari berbagai sisi, ini seperti permata kan. Kita pernah dapat penjelasan bahwa perkataan firman Tuhan itu dahsyat. Ternyata kalau kita lihat dari sisi satu pengertian kandungannya, wah, ternyata bukan cuma sekedar soal doa. Tuhan mampu melakukan jauh melebihi apa yang kita doakan dan pikiran. Tuhan mampu melakukan sesuatu yang lebih luar biasa dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Wow, ya, ini luar biasa. Artinya apapun seperti apa kondisi kita saat ini, ini belum seberapa. Katakan amin. Ya, kondisi dari kita kan berbeda satu dengan yang lain ya. Apapun dan seperti apa kondisi kita hari ini, saat ini belum apa-apa. Tuhan mampu melakukan sesuatu yang lebih besar dan lebih luar biasa dari keadaan kita sekarang. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mau angkat tangan? Oh, luar biasa loh, semua loh. Ya, artinya gini, kita semua nangkep bahwa untuk apa kita diselamatkan, untuk apa kita dipilih Tuhan. Karena Tuhan mau mempercayakan banyak hal kepada kita. Yang hari ini Tuhan percayakan seberapa besar, seberapa sedang, seberapa kecil. Tuhan mau melakukan jauh melebihi lagi daripada apa keadaan kita saat ini. Nah, namun ada satu pertanyaan. Betul, setiap kita rindu untuk lebih lagi di dalam Tuhan, dan Tuhan memang sesuai dengan ayat ini mau pakai lebih daripada yang kita pikirkan. Namun ada satu pertanyaan penting, dan ini berkaitan dengan inti pesan buat kita. Tadi subjudulnya apa? Perubahan. Ya. Siapkah kita dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi berkaitan dengan maksud Tuhan melalui ayat ini? Oke, kita kan punya keadaan seperti ini hari ini. Dan ayat ini bilang, pesan Tuhan buat kita bahwa Tuhan mau pakai kita, mau lakukan lebih besar, lebih luar biasa lagi dari keadaan kita saat ini. Tentunya keadaan kita akan pastinya berbeda, tetapi siap gak dengan perubahan-perubahan itu? Ini pertanyaan kan buat kita. Kadang-kadang gini kan, ada orang yang terlalu malas untuk, aduh Pak berubah jadi repot. Takutnya nanti disuruh ini, suruh itu, udahlah gini aja. Nah kadang-kadang kan ini yang, perubahan ini yang membuat orang lebih memilih untuk udah Pak kayak gini aja. Nah kalau udah kayak gini aja, maka ayat ini menjadi, ya udah lewat begitu aja. Ya. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan sebelum dan sesudah. Apa sih maksudnya perubahan sebelum dan sesudah? Ya, ini masih kalau kita ingat. Jadi kalau saya renungkan, ternyata pesan ini masih ada kaitannya dengan dua pesan kemarin. Ya, 2 minggu yang lalu pesannya adalah setelah masa penantian. Ya ini kita ingat nggak bicara soal benih? Waktu benih itu ditabur atau benih janji Tuhan, benih firman Tuhan. Kan setelah masa penantian ada masa penggenapan. Atau pesan Tuhan minggu lalu ketika Tuhan mencurahkan hujan atas benih yang ditabur. Bahwa Tuhan di minggu lalu pesannya Tuhan sedang mencurahkan hujan atas benih yang ditabur. Artinya ada tunas-tunas yang bermunculan dan kemudian otomatis akan berlanjut ya, kalau disirami terus ada buah, ada panen. Siap enggak? Petani yang biasanya cuman pohonnya cuma menghasilkan 10 buah apel. Kemudian ketika ternyata benih-benih yang dia tabur menjadi banyak dan panen, bukan cuma sekedar 10 buah apel, menjadi 10 ton apel. Akan jadi repot gak sih? Petani ini akan jadi repot gak? Iya akan jadi repot. Siap enggak dengan perubahan yang akan terjadi ini? Perubahan sebelum adalah gini. Siapkah dengan benih-benih yang harus ditabur? Siap enggak kita menaburi diri kita dengan benih-benih firman yang luar biasa? Siap enggak kita menangkap
pesan-pesan Tuhan dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Dan perubahan setelah, yaitu siap nggak nanti pada saat semuanya berbuah dan panen? Siap nggak ngelola? Mampu nggak mengelola itu? Itu artinya gini, akan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Nah ini jadi pesan Tuhan, perubahan. Memang Tuhan berjanji akan melakukan sesuatu yang luar biasa pada setiap masing-masing kita. Tapi ada subjudul, ada perubahan. Ternyata gini, penyakit manusia, kalau saya nggak mau bilang penyakit orang percaya, kelemahan orang percaya adalah senang di tempat yang sebelumnya, yang nyaman di tempat yang udah ada. Karena gini, kita sering dengarkan istilah keluar dari zona nyaman. Ini gak mudah loh benar. Keluar dari zona nyaman itu sangat gak mudah. Kalau gak kita benar-benar punya tekad. Oke Tuhan, aku tangkap dan aku siap menghadapi perubahan yang terjadi dalam hidupku. Kadang-kadang gini, orang terlalu nyaman. Sehingga enggan menggeser tempat duduk kalau udah anget. Istilahnya. Sehingga banyak orang yang nggak sedikit orang yang berpikir gini, daripada nanti jadi repot, jadi susah. Udah gini aja lah. Nah ketika kita berpikiran udah gini aja lah, maka hidup kita akan tetap seperti begini-begini aja. Gak ada hal-hal, gak ada lonjakan-lonjakan, gak ada peristiwa-peristiwa di mana Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa lewat hidup kita. Akan menjadi seperti biasa-biasa aja. Dan saya pernah katakan Tuhan banyak stok orang-orang percaya yang Tuhan bisa pakai menjadi alat yang luar biasa. Ya, saya pernah ceritakan ya, dulu kan saya waktu awal ikut Tuhan kan saya selalu bilang sama ibu gembala, udah jangan saya labula. Oh ya udah, kalau nggak mau ya udah katanya. Tuhan punya stok banyak yang lebih baik daripada kamu. Itu perkataan itu yang sampai saya ingat sampai hari ini. Tuhan punya banyak stok. Tuhan gak pernah maksa. Iya mau gak? Kalau gak mau ya udah gitu. Karena Tuhan banyak stok orang-orang pilihannya yang jauh lebih baik. Kalau itu dipercayakan kepada kita, sebenarnya Tuhan kasih kesempatan. Oke, ini jadi pesan Tuhan. Tuhan menjanjikan bertunas dan berbuahnya berbagai benih yang ditanam, ya kan? Semuanya itu tidak akan terjadi dalam kehidupan orang percaya